Nah, jadi apa sih itu PPNBM? Jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM itu merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, karakter dari PPNBM ini yaitu yang pertama, dikenakan satu kali saat penyerahan BKP atau barang kena pajak mewah oleh produsen atau saat impor. Yang kedua, itu tidak dapat dikreditkan dengan PPN kecuali untuk ekspor barang kena pajak mewah yang bisa diizinkan. Kemudian yang ketiga, berlaku tanpa memperhatikan frekuensi impor sekali atau berulang. Dan yang terakhir, tidak memperhatikan apakah bagian barang kena pajak sudah pernah dikenai PPNBM sebelumnya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pengenaan PPNBM di samping dengan pengenaan PPN? Yang pertama itu untuk memperoleh keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi bahan kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, untuk melindungi produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, untuk mengamankan penerimaan negara. Nah, selanjutnya, barang yang dikenakan PPNBM itu adalah barang yang bukan kebutuhan pokok dan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dan barangnya itu hanya bertujuan untuk menunjukkan status atau kelas sosialnya. Nah, PPNBM ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah bagian atau di dalam negeri dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kemudian PPNBM itu dikenakan atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping dari PPN. Nah, PPNBM ini hanya dikenakan satu kali. Saya jelaskan kalau karakteristiknya juga, kalau PPNBM itu hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai tarif PPNBM. Dan tarif PPNBM ini dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif. Yang pertama yaitu tarif paling rendah 10% dan yang paling tingginya itu 200%. Nah, ketentuan mengenai tarif kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis pajak yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Nah, PPNBM yang dibayar atas perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau direstitusi. Nah, bagaimana sih cara menghitung PPNBM? Nah, PPNBM ini dihitung dengan cara dengan menghitung hasil pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya. Nah, contohnya di sini ada PKP ABC itu memproduksi suatu barang dan menyerahkan hasil produksinya itu dengan harga jual 10 juta. Nah, barang tersebut merupakan barang kena pajak yang tergolong mewah dengan tarif 40%. Nah, perhitungannya pertama-tama kita hitung dulu PPN-nya. PPN-nya itu kan kalau terserang 12% dengan cara DPP tadi, tapi tetap sama. Nanti hasil perhitungannya 11%, supaya tidak terlalu panjang, kita langsung saja kalikan 11% dikali dengan harga jualnya 10 juta, dia pertama 1 juta 100. Nah, PPNBM itu dapatkan dari 40% tarifnya, kita kalikan dengan harga jual, didapatlah 4 juta. Itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai mekanisme PPNBM, masukan dan keluaran serta kredit PPNBM-nya. Nah, mekanisme PPNBM itu berbeda dari PPN karena tidak mengenal pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi di PPNBM ini tidak ada yang namanya PPNBM masukan dan PPNBM keluaran. Karena PPNBM tadi sudah jelasin kalau di karakteristiknya PPNBM itu hanya dikenakan satu kali, yaitu saat penyerahan pertama oleh produsen atau saat impor barang mewah. Yang kedua itu alasannya pajak yang telah dibayar tidak dapat karena eh, tidak ada pajak masukan dan pajak pengeluaran, maka PPNBM ini tidak bisa dikreditkan baik itu dengan PPN maupun PPN baik itu dengan PPNBM maupun dengan PPN lainnya, dan sifatnya itu final sehingga langsung menjadi bagian dari harga barang atau dibebankan sebagai biaya. Kemudian tidak ada pengenaan ulang di tahap distribusi berikutnya sehingga tidak diperlukan mekanisme pengkreditan seperti halnya pada PPN. Nah, di sini untuk kita lebih paham bagaimana mekanisme pengkreditan PPNBM tadi kan tidak ada ya. Beda dengan PPN, di PPNBM ini tidak ada yang namanya pengkreditan PPNBM. Nah, di sini kita kasih contoh. Nah, PKPA itu mengimpor barang mewah seharga 5 juta. Nah, tarif PPNBM-nya itu 20%. Nah, pajak masukan
PPN masukannya, ya harusnya 11% ya, bukan 12. Maaf, kalau 11% dikali 5 juta itu harusnya 550 ya. Kemudian PPNBM-nya kalikan 20%, dikali dengan harga barang mewahnya itu 5 juta, jadi dapatkanlah 1 juta. Nah, barang impor ini digunakan untuk membuat barang mewah baru yang dijual dengan harga 50 juta dan dikenai PPNBM sebesar 35%. Nah, karena ini dijual lagi, maka PPN keluaran yang saya PPN keluaran harusnya ini tarifnya 11%. 11% dikali 50 juta itu kan hasilnya 5.500.000. Nah, kemudian PPNBM-nya tadi kan tarifnya 35 juta dikalikan dengan nilai barang mewahnya 50 juta, dia adalah 17.500.000. Nah, tadi kalau atau PPN masukannya kan tadi awalnya 550 ya. 550, sedangkan untuk PPN keluarannya itu 5.500.000. Nah, ini yang 5.550 ini bisa dikreditkan ke PPN keluaran sebesar 5.500.000. Itu bisa dikreditkan, sedangkan kalau PPNBM yang nilai 1 juta ini tidak dapat dikreditkan ke PPNBM terhutangnya sebesar 17.500.000 karena PPNBM ini tidak mengenal mekanisme pengkreditan. Pajak tersebut dapat ditambah, tapi pajak 1 juta ini itu bisa ditambahkan ke harga barang atau dibebankan sebagai biaya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.